Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ismi Fitriani dengan NIK 220512140032 dari kelas Sistem Informasi 2022A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester mata kuliah pemodelan dan simulasi tentang literatur review artikel. Nah, tabel pembahasan kita pada literatur review artikel kali ini adalah yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih pemodelan dan simulasi itu. Lalu yang kedua adalah pengertian dari literatur review artikel sendiri. Lalu yang ketiga adalah tujuan dari literatur review ini. Apa sih tujuan dari pembuatan literatur review ini? Lalu yang keempat adalah tabel dari literatur review artikel yang sudah saya buat. Dan terakhir akan ditutup dengan kesimpulan. Nah, kita masuk pada tabel pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa itu pemodelan dan simulasi. Nah, jadi pemodelan dan simulasi adalah mata kuliah yang mendukung jalur kompeten sistem pendukung keputusan. Mata kuliah pemodelan dan simulasi ini meletakkan dasar-dasar pembuatan model dari sistem nyata maupun usulan untuk menciptakan sistem dengan kinerja yang diinginkan. Beberapa kontribusi dari mata kuliah ini adalah dapat memberikan pengetahuan mengenai konsep pembuatan model dan hubungannya dengan simulasi. Kemudian memberikan pengetahuan mengenai karakteristik dan tahapan pengembangan model sistem dinamik. Selanjutnya memberikan pengetahuan praktis mengenai simulasi dengan Ventana Simulation atau biasa disebut dengan VenSim, serta dapat melakukan skenariosasi pada model melalui proses eksperimen model. Nah, masuk pada tabel pembahasan kedua, yaitu pengertian dari literatur review. Jadi, literatur review ini adalah uraian tentang teori, temuan, dan artikel penelitian yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Nah, literatur review ini juga bisa digunakan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin diteliti. Literatur review juga bisa dikatakan sebagai analisis berupa kritik dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus dalam keilmuan. Literatur review juga berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka, yaitu bisa dari artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan yang lain-lain. Kemudian tabel pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tujuan literatur review. Nah, jadi tujuan dari literatur review sendiri adalah yang pertama, membantu peneliti untuk dapat lebih memahami permasalahan yang sedang diteliti dengan benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah, sehingga peneliti memahami bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Lalu yang kedua, yaitu mengetahui tentang uraian teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan dalam kegiatan penelitian. Lalu yang ketiga, yaitu menyusun kerangka pemikiran dalam pemecahan masalah. Dan yang keempat, yaitu mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah dikerjakan orang lain sebelumnya, di mana gambaran ini terkait dengan penelitian dari si peneliti tersebut. Nah, kita masuk pada tabel literatur review artikel. Jadi di sini ada 5 artikel yang saya review, yang saya lakukan literatur review. Masuk pada literatur review artikel yang pertama,
yaitu dengan judul artikel pemodelan dan simulasi Monte Carlo dalam identifikasi kebutuhan bahan bakar minyak. Penulisnya adalah Shirley Agustini, dan instansi dari penulis ini adalah Politeknik Negeri Media Kreatif. Tahun terbit dari artikel ini adalah tahun 2022. Selanjutnya adalah latar belakang dari artikel tersebut adalah bahan bakar minyak sangat dibutuhkan setiap orang yang memiliki kendaraan, sehingga penjualan BBM selalu ada dan selalu meningkat sesuai dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan. Nah, perusahaan PT Ismadi Salam Batam adalah salah satu penjual BBM. Perusahaan ini harus dapat mengendalikan persediaannya agar penjualan tetap berjalan setiap saat, sehingga pelayanan yang baik akan selalu terjaga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjaga persediaan BBM agar tidak kosong dengan sebuah sistem pemodelan dan simulasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Monte Carlo dan pola linear congruent method atau biasa disebut LCM terhadap data-data penjualan sebelumnya. Metode tersebut terdiri dari analisa permasalahan, mempelajari literatur, mengumpulkan data yang dibutuhkan, tahapan teknik pemecahan masalah, perancangan sistem aplikasi, dan implementasi. Variabel dari penelitian ini adalah menggunakan identifikasi kebutuhan BBM yang meliputi besarnya kebutuhan persediaan selama 1 bulan yang akan datang, permintaan BBM dan harga minyak mentah, serta nilai tukar mata uang. Ruang lingkup dan batasan dari penelitian ini adalah ruang lingkup pemodelan Monte Carlo dalam identifikasi kebutuhan bahan bakar minyak dapat mencakup parameter seperti permintaan bahan bakar, harga minyak tanah, nilai tukar mata uang, dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kebutuhan bahan bakar minyak. Beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pemodelan dan simulasi Monte Carlo adalah informasi yang tersedia dan akurat, sehingga pengguna perlu memastikan bahwa data yang digunakan untuk membangun model tersebut valid dan relevan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan adalah analisis persediaan kebutuhan BBM berdasarkan waktu dan kondisi pada setiap bulannya. Perubahan periode review persediaan BBM ini menggunakan metode LCM, serta ditemukannya perubahan jumlah permintaan persediaan BBM dan perhitungan nilai penjualan yang terjadi sesuai kategori dari range interval yang ada. Kesimpulannya adalah dengan menggunakan simulasi Monte Carlo yang memanfaatkan data-data penjualan persediaan BBM sebelumnya, maka dapat ditentukan untuk bulan berikutnya dan dapat diprediksi hasilnya. Dari 2 bulan pengujian yang dilakukan, maka didapat prediksi dengan tingkat akurasi pada bulan April, yaitu 43.733, dan untuk prediksi rata-rata 3 bulan berjalan untuk prediksi yaitu 43.667. Maka algoritma Monte Carlo dapat direkomendasikan dalam pengendalian persediaan BBM yang selalu tersedia. Lanjut pada literatur review artikel yang kedua, yaitu dengan judul Analisis dan Perancangan Arsitektur Pemodelan Simulasi dalam menentukan calon mahasiswa non-aktif, dengan penulis Oktaveza, Nofri Arifin, dan Sari Setianing Tias. Instansi dari penulis tersebut adalah Universitas Ibnu Sina dengan tahun terbit 2020. Latar belakang dari penelitian ini adalah saat ini Universitas Ibnu Sina dalam menentukan mahasiswa yang tidak aktif masih belum menggunakan simulasi komputasi untuk memprediksi tingkat ketidakaktifan mahasiswa dalam pengambilan keputusan pimpinan. Hal ini menyebabkan sering terjadi keterlambatan pengambilan keputusan bagi mahasiswa yang akan tidak aktif. Nah, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan perhitungan simulasi sistem dashboard
untuk menentukan calon mahasiswa tidak aktif menggunakan metode Monte Carlo, sama seperti artikel sebelumnya. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mensimulasikan perhitungan data mahasiswa tidak aktif dengan membandingkan data mahasiswa tidak aktif pada semester sebelumnya untuk memprediksi tingkat ketidakaktifan dan aktivitas mahasiswa pada semester berikutnya, sehingga manajemen mengetahui caranya banyak calon mahasiswa yang tidak aktif pada semester berikutnya. Kemudian metode penelitian dari penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah pemodelan waterfall dengan UML yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Variabel dari penelitian ini adalah analisis dan perancangan arsitektur pemodelan simulasi dalam menentukan calon mahasiswa non-aktif meliputi data demografi mahasiswa, data akademik, data aktivitas kampus, tingkat prestasi akademik, tingkat kehadiran, partisipasi dalam kegiatan kampus, kondisi ekonomi, dan faktor lain yang mempengaruhi kemungkinan seorang mahasiswa menjadi non-aktif. Ruang lingkup dan batasan penelitian ini meliputi data yang digunakan, variabel yang dipertimbangkan, metode yang digunakan, dan output dari simulasi. Selain itu, penelitian ini juga memiliki batasan pada keterbatasan data, faktor non-akademik, keterbatasan model, dan ketidakpastian. Hasil dan pembahasan pada artikel ini adalah perancangan dashboard simulasi perhitungan mahasiswa non-aktif menggunakan metode Monte Carlo pada Universitas Ibnu Sina menggunakan pengembangan sistem metode waterfall yang memiliki beberapa tahapan proses penyelesaian, seperti requirements analysis and definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, dan operation and maintenance. Penggunaan metode waterfall dalam perancangan dashboard simulasi perhitungan mahasiswa non-aktif ini menggunakan metode Monte Carlo pada Universitas Ibnu Sina. Nah, kesimpulan dari artikel ini adalah mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, dilanjutkan dengan implementasi pada bab selanjutnya, maka akan bisa ditarik kesimpulan, yaitu sistem informasi dashboard ini dirancang menggunakan pemodelan sistem Unified Modeling Language atau biasa disebut UML dengan simulasi perhitungan untuk menentukan calon mahasiswa non-aktif menggunakan metode Monte Carlo. Lanjut pada literatur review artikel yang ketiga, dengan judul Pemodelan dan Simulasi Sistem Antrian Puskesmas di salah satu Kabupaten Sleman menggunakan software Flexim. Dengan penulis Denis Kusuma, Dwi Anggraini, dan Farel Alfaiz. Instansi dari penulis tersebut adalah Universitas Islam Indonesia dengan tahun terbit 2020. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan puskesmas saat ini yang masih belum optimal dikarenakan lamanya waktu tunggu yang dibutuhkan untuk seorang pasien. Apabila waktu tunggu terlalu lama, maka dapat mengurangi kepuasan dan kenyamanan para pasien. Jadi solusi untuk mengurangi waktu tunggu tersebut adalah dengan menerapkan model sistem antrian yang dapat memperkirakan situasi antrian sesungguhnya. Model sistem antrian ini memungkinkan untuk menentukan ukuran situasi antrian yang terkait dengan masalah kecepatan pelayanan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode apa sih yang baik digunakan untuk mengurangi waktu tunggu pada antrian puskesmas. Sehingga hasil akhir dari penelitian ini adalah terciptanya model sistem antrian. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah tahap identifikasi pengumpulan data,
pengolahan data, dan kemudian dilanjut dengan membuat simulasi model usulan, serta analisisnya. Variabel yang digunakan adalah data-data yang didapatkan dari pasien, serta data yang tercatat pada pelayanan puskesmas tersebut sebagai variabel penelitian. Ruang lingkup dan batasannya adalah, ruang lingkupnya meliputi pengumpulan data, pembuatan model, analisis hasil simulasi, dan identifikasi masalah beserta pemecahannya. Sedangkan batasan dari pemodelan dan simulasi ini adalah bahwa model hanya dapat digunakan sebagai perkiraan. Nah, selain itu, asumsi yang dibuat dalam model harus realistis dan didasarkan pada data yang valid. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah pada tahap model awal dilakukan pembuatan model simulasi dengan menggunakan software FlexSim. Selanjutnya pada desain eksperimen dilakukan penambahan atau penyesuaian operator pada pelayanan KIA, pelayanan poli umum, dan juga pada apotik untuk melayani para pasien yang datang. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah performansi pelayanan sistem antrian pada Puskesmas Turi Sleman belum cukup optimal. Hal ini bisa dilihat dari beberapa lokasi yang ada di Puskesmas yang masih mengalami idle yang tinggi, seperti pada nomor antrian dan kasir. Hal tersebut memang disebabkan dalam melakukan proses tersebut tidak memiliki waktu yang lama. Kemudian literatur review artikel keempat, yaitu dengan judul Pemodelan dan Simulasi Antrian Pendaftaran Driver Baru Gojek di Sidoarjo, dengan penulis Anugrah Putra Eko, Muhammad Nikosona, Ahmad Fauzi Saputra, dan Dwi Roliawati. Dengan instansi penulis yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dan tahun terbit 2019. Nah, latar belakang dari artikel ini adalah masalah antrian yang berhubungan dengan efisiensi, di mana terjadinya antrian akan mengurangi kenyamanan pelayanan pada pelanggan. Hal ini juga terjadi di kantor Gojek. Antrian terjadi karena banyaknya fasilitas pelayanan yang tidak sebanding dengan laju kedatangan driver baru yang akan mendaftar. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan efisiensi dalam antrian pelayanan pendaftaran driver baru untuk mengurangi ketidaknyamanan pelayanan pada pelanggan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode penelitian survei dan observasi. Survei dan observasi ini langsung digunakan untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Kemudian variabel penelitian dari artikel ini adalah data calon driver baru, kapasitas dan kepadatan ruang tunggu dan pendaftaran, efisiensi penggunaan sumber daya manusia, serta jumlah petugas pendaftaran yang tersedia. Ruang lingkup dan batasannya yaitu meliputi pengumpulan data calon driver, pembuatan model antrian pendaftaran, dan analisis waktu tunggu antrian. Sedangkan batasannya hanya meliputi representasi situasi ideal dan simulasi yang digunakan sebagai perkiraan. Hasil dan pembahasan dari artikel ini adalah pada proses pengumpulan data langsung ke tempat dengan mengumpulkan data pada tanggal 24 bulan 10 tahun 2019 sampai tanggal 29 bulan 10 tahun 2019 berupa jam datang, penumpukan berkas, dipanggilnya, masuk pada ruang 1, 2, 3, atau 4, keluar dari kantor, kemudian dihitung selisih datang driver sesudah dan sebelumnya, serta lamanya pelayanan dalam unit. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari artikel ini adalah pemodelan proses pembuatan akun driver secara search, 2D dan 3D menunjukkan hasil kerja yang efisien dan optimal pada Gojek di Sidoarjo, sehingga tidak ada kendala dalam dan berjalan lancar.
Literatur review artikel yang kelima, ya ini adalah literatur review yang terakhir dengan judul pemodelan dan simulasi industri untuk meminimalkan waktu produksi di UKM marketing. Dengan penulis Farizal Halidatsani Azra dan Hanif Awandani. Dengan instansi Universitas Islam Indonesia dengan tahun terbit 2020. Latar belakang dari artikel ini adalah UKM Marketis Konveksi adalah salah satu perusahaan yang menggunakan alur produksi job shop dengan sistem produksi make to order. Job shop mengorganisasikan peralatan dan tenaga kerja ke dalam pusat-pusat kerja berdasarkan jenis pekerjaannya. Masalah yang dihadapi oleh UKM ini adalah menerima orderan dalam jumlah yang banyak, tetapi estimasi waktu yang dibutuhkan tidak sesuai dengan realita yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mensimulasikan sistem produk supaya dapat dilakukan analisis permasalahan dan pengambilan solusi terbaik. Metode penelitian yang digunakan adalah pemodelan dan simulasi dengan menggunakan software Flexim 6.0, objek penelitian, serta pengumpulan data yang dilengkapi dengan data primer dan data sekunder. Variabel penelitian yang digunakan yaitu meliputi waktu produksi, jenis produksi, ketersediaan bahan baku, tingkat permintaan konsumen, serta mesin dan peralatan yang digunakan. Dan ruang lingkup serta batasan pada penelitian ini meliputi studi tentang proses produksi di UKM Marketis dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi waktu produksi. Nah, hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah report dan state tidak begitu terlihat di mana letak permasalahan ini terjadi. Akan tetapi dilihat dari modelnya, maka dapat diketahui bahwa proses paling lama terdapat pada mesin jahit dan juga mesin setrika. Menurut peneliti, hal ini dapat terjadi karena kemampuan operator mesin jahit yang tidak cekatan dalam menjahit baju, terlalu banyak idle, dan operator sering melakukan gerakan tidak efektif seperti mengulang-ulang proses penjahitan. Nah, kesimpulan yang bisa diambil adalah yang pertama, untuk mengurangi keterlambatan due date, maka dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kerja operator mesin jahit atau dengan menambah mesin setrika. Yang kedua adalah penambahan mesin perlu dilakukan untuk memaksimalkan produksi sebagaimana telah diuji coba dengan eksperimen, yaitu dengan menggunakan alternatif atau menambah satu mesin setrika. Dan yang terakhir adalah setelah dilakukan perbaikan dengan menambah mesin, maka akan meningkatkan performansi kerja mesin setrika sehingga menghasilkan lebih banyak output dengan jangka waktu yang lebih pendek. Nah, kesimpulan dari literatur review yang telah dilakukan adalah literatur review ini merupakan salah satu aspek penting dalam penelitian karena memainkan peran penting dalam pengembangan pengetahuan dan penelitian. Literatur review membantu peneliti untuk memahami penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, mengidentifikasi area penelitian yang masih kurang dipahami, serta menghasilkan pemikiran baru dalam topik penelitian tertentu. Melalui literatur review ini, peneliti dapat mengetahui penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan menghindari kesalahan yang sama dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Literatur review juga dapat membantu peneliti mengidentifikasi area penelitian yang masih kurang dipahami dan menemukan celah penelitian yang dapat diisi, serta memberikan referensi yang dapat digunakan untuk mendukung argumen dalam penelitian. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dari literatur review yang telah saya lakukan.
Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.